Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari kedoliman dalam bentuk apapun, sehingga seorang yang mempunyai kedoliman atau pernah mendolimi orang lain, dia harus sesegera mungkin untuk meminta kehalalan, meminta maaf. Apakah kedoliman yang dia lakukan itu berkaitan dengan harta, kedoliman yang dia lakukan itu berkaitan dengan harga diri, atau kedoliman yang dia lakukan itu berkaitan dengan sesuatu yang lainnya. Nah, kenapa? Ya karena nanti datang suatu masa di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat, yakni ketika hari kiamat. Apa hubungannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang suatu masa di mana dinar dan dirham itu tidak berlaku, bermanfaat. Jadi Rasulullah mengisyaratkan bahwa ketika di akhirat kesalahan seseorang tidak dapat ditebus dengan harta, tidak dapat ditebus dengan harta. Andai dia mempunyai kesalahan di dunia, lalu dia meminta kehalalan, barangkali bisa saja orang yang terzalimi meminta tebusan berupa harta, bisa saja. Misalnya dia pernah mengambil harta seseorang, lalu dia meminta kehalalan, tapi orang yang terzalimi itu tidak mau, kecuali mengembalikan harta tersebut. Maka dia bisa saja, mengembalikannya, karena dia masih berada pada masa atau pada alam yang dimana dinar dan dirham itu berlaku. Nah, atau dia pernah menumpahkan darah, maka jalan kehalalannya adalah dengan membayar misalnya, dan seterusnya. Nah, tetapi di akhirat, ketika kedoliman itu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sana tidak lagi berlaku dinar dan dirham. Nah, inilah maksud dari peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana bahayanya kedoliman itu. Kedoliman yang tidak dimaafkan. Kata Rasulullah, in kana lahu amalun saleh, jika orang yang berbuat dolim itu dia mempunyai amal-amal saleh, tetapi orang yang terdolimi tidak menghalalkan, tidak memaafkan dia, maka bagaimana cara dia membayarnya? Yani ukhidha minhu ma biqadri madlamatih, diambil amal-amal salehnya itu sebesar ukuran kadar kedoliman yang dia lakukan. Kalau diambil amalan solehnya seukuran kedoliman yang dia lakukan untuk dibalas kepada orang yang dia dolimi. Wa illam yakun lahu hasanat, namun jika sekiranya orang ini tidak mempunyai kebaikan-kebaikan, orang yang berbuat dolim ini tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibih, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang yang terdolimi itu, fahumila alaih, kejelekan-kejelekan orang yang dia dolimi, lalu dibebankan kepadanya, dipikulkan kepadanya. Masya Allah, bahaya sekali. Nah, bayangkan bagaimana kalau kita mendolimi seseorang dengan lisan kita, kita merusak kehormatannya dengan lisan kita, atau kita merampas haknya dan seterusnya, maka di akhirat, kalaulah orang ini tidak ada penyelesaiannya di dunia, maka di akhirat amal-amal kebaikan kita akan diambil kepadanya, diberikan kepadanya seukuran kedoliman yang kita lakukan. Tapi kalau sekiranya kita tidak punya kebaikan-kebaikan, maka kejelekan-kejelekan orang yang kita dolimi itu akan dipikulkan kepada kita, dipikulkan kepada kita. Nah,